proses perkembangan jelas adanya perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, dan bahasa, motivasi, sikap, kepribadian, dan kreativitas, di mana dalam setiap aspek tersebut pada dasarnya membuat suatu kombinasi atau hubungan baru, kemudian membentuk spesialisasi fisik dan psikologis yang berbeda antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya. Saya Huria Huwaida Rusdi akan membahas psikologi perkembangan. Bahasannya itu ada 5. Yang pertama, pengertian, teori, manfaat, dampak. Jadi yang pertama adalah pengertian. Pengertian psikologi perkembangan. Psikolog berasal dari bahasa Yunani yang artinya jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan. Secara etimologi, ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejala atau proses maupun latar belakang. Namun, psikolog sebetulnya berbeda dengan ilmu-ilmu jiwa. Psikolog perkembangan adalah cabang ilmu psikolog yang mempelajari perubahan perilaku, pikiran, dan emosi individu dari masa bayi hingga dewasa. Yang kedua adalah manfaat. Manfaatnya ada 5. Yang pertama, menilai apakah perilaku sesuai dengan usia perkembangan anak. Yang kedua, dapat mempersiapkan perubahan yang akan dihadapi oleh anak. Dan yang ketiga, cari tahu kapan stimulasi dapat diberikan pada individu pada tingkatan tertentu. Jadi ada tingkatan tertentu ya teman-teman. Dan yang keempat, metode yang sesuai dengan kebutuhan anak. Yang kelima, memahami semua perubahan yang terkait dengan pertambahan usia anak. Yang ketiga, kita akan bahas dampak. Dampaknya, gerakan yang tidak terintegrasi sempurna pasti menyebabkan psikologis dalam diri anak hingga sampai dewasa. Hambatannya, ini berpengaruh terhadap sensor motorik yang justru didapatkan dikarenakan yang pertama, terlalu banyak digendong. 2. Kegemukan. 3. Ketika belajar jalan, menggunakan alat tali untuk menjaga anak. Yang keempat, bisa terjadi karena trauma fisik. Yang kelima, stres. Yang keenam, kurang stimulasi. 7. Banyak larangan dan aturan. 4. Teori ya, Imam Al-Ghazali sama Sigmund Freud. Teori Imam Al-Ghazali itu, menurut Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan. Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan dayanya masing-masing secara batinia maupun lahiriah. Adapun dimensi yaitu 1. Dimensi ragawi, 2. Dimensi nabati, 3. Dimensi hewani, dan 4. Dimensi insani. Jadi ini pertumbuhan menurut Imam Al-Ghazali dalam penelitiannya ya. 2-6 tahun anak-anak tuh suka banget didampingi. Gambaran yang kedua, 7-12 tahun anak-anak sudah paham banget pendidikan agama dan moral boleh diajari secara formal. Umur 12-15 tahun sudah memahami dosa, pahala, pengaruh lingkungan, dan teman-teman sebaya. Umur 15-20 tahun dan lebihnya mempunyai pegangan yang teguh kepada agama dan percaya kepada Tuhan yang mereka percayai. Teori Sigmund Freud. Jadi teorinya ada terbagi menjadi 3. Ide adalah pusat dari dorongan yang berbasis biologi. Dan yang kedua, ego adalah sistem kepribadian yang didominasi kesadaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan. Seperti menggambarkan kesadaran diri kita dalam mengambil sebuah keputusan. Yang ketiga adalah superego, merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif atau dalam tanda kutip memberikan batasan baik dan buruk. Jadi ini adalah tahap-tahap ya dari Sigmund Freud. Yang kelima adalah kriteria pengembangan masa anak awal.
Masa anak-anak adalah perkembangan dari usia 1 sampai usia 6 tahun. Perkembangan pada biologis sangat cepat, namun sosiologis ia masih terkait oleh lingkungan dan keluarga. Mempersiapkan anak untuk terjun ke dalam lingkungan yang lebih luas, seperti lingkungan sekolah dasar, dan fase ini banyak sekali meniru banyak bermain dan sandiwara dan khayalan. Psikologi perkembangan di umur segitu masuki emosi dan suka tersenyum, tertawa. Yang ketiga adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Yang keempat adalah temperamen. Di perkembangannya semakin bertumbuh, anak akan masuki fase seperti perkembangan fisik, motorik, perkembangan intelektual. Dalam segi berbicara bahasa, perkembangan emosi, sosial, dalam perkembangan bermain, perkembangan kepribadian, moral, dan kesadaran beragama. Kondisi yang penting untuk mendukung kebahagiaan awal masa anak-anak. Jadi, kesehatan yang baik memungkinkan anak menikmati apapun yang ia lakukan dan berhasil dalam melakukannya. Yang kedua, lingkungan yang merangsang anak dalam memperoleh kesempatan untuk menggunakan kemampuannya semaksimal mungkin. Yang ketiga, perilaku anak mengganggu diterima oleh orang tua. Dan keempat, kebijaksanaan dalam menegakkan kedisiplinan yang dilakukan secara konsisten. Yang kelima, mengembangkan ekspresi-ekspresi kasih sayang seperti menunjukkan rasa bangga terhadap prestasi anak dan meluangkan waktu dan melakukan hal-hal yang anak ingin lakukan. Adalah mendorong kreativitas anak. Memasuki masa pertengahan, pasti mereka akan mengalami perubahan. Yang pertama, belajar keterampilan fisik dan permainan biasa. Yang kedua, membentuk sikap sehat mengenai dirinya sendiri, belajar bergaul dengan teman-teman sebaya, belajar peranan jenis yang sesuai dengan jenisnya, membentuk keterampilan dasar, membaca, menulis, dan menghitung. Dan yang terakhir, membentuk konsep-konsep yang perlu dalam hidup sehari-hari. Dalam perkembangan ini, anak tetap melakukan penambahan pengetahuan melalui belajar. Segi psikolog perkembangan masa anak pertengahan, persepsi anak tentang moral, keluarga, relasi dengan teman sebaya, sekolah, pemahaman diri, gender, perkembangan moral, pertumbuhan emosional, pengaruh positif negatif dari teman sebayanya. Perkembangan masa remaja pada usia 12-18 tahun, masa remaja dan orang tua mereka menghabiskan lebih sedikit waktu dalam beraktivitas bersama dan konflik keluarga paling sering terjadinya saat anak pada pertengahan masa remaja. Frekuensi ini mungkin berkaitan dengan adanya pubertas dan kebutuhan kelompok teman sebaya merupakan afeksi, simpati, pemahaman, dan panduan moral. Perkembangan masa dewasa. Dewasa awal adalah masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari ekonomi, kebebasan, penentuan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis dan dewasa awal sejak seseorang menginjak umur usia 21. Masa kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil ajar latih yang ditunjang ke yang pertama, memiliki teman bergaul. Di umur 21 pasti gak jarang banget ya punya teman-teman yang memiliki teman yang bergaul. Dan yang kedua, memulai hidup dalam tanggung jawab. Dan yang ketiga, belajar mengasuh anak. Dan di umur 21 ini pasti ada yang sudah menikah dan ada yang belum. Pasti kita mempelajari hal-hal yang untuk mempersiapkan diri untuk menikah kan. Dan masuki keempat, mengelola rumah tangga jika yang sudah menikah. Yang kelima, mulai bekerja dalam suatu jabatan. Yang keenam, mulai bertanggung jawab. Yang tujuh, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pahamnya. Lalu kita masuk ke masa pertengahan dewasa yang masa usianya antara 40 sampai 60 tahun. Masa tersebut pada akhirnya akan ditandai oleh perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diikuti oleh penurunan daya ingat,
Seseorang pada usia 45 bisa jadi merupakan orang yang bahagia dalam pernikahan.